Menangkan ujian bagimu.
Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat ini kita beribadah walaupun masih lewat TV kabel, dan bagi jemaat yang di rumah yang sudah siap untuk beribadah, tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, atas nama BPS menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Panggilan beribadah, jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasih, saat ini kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kita sembah, puji dan hormat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyi bersama-sama hormat bagi Allah Bapa. Tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kamu sekalian. Amin. Sekarang alam peranan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini adalah kasih yang memerdekakan. Sekali lagi temanya adalah kasih yang memerdekakan. Kita sambut tema ini dengan menyanyi bersama-sama karya terbesar. Yeah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji-pujian, nyanyikanlah nyanyian bangga bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab segala alam bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya. Kekuatan dan keselamatan ada di tempat kudus-Nya. Kita sambut dengan menyanyikan pujian. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama. Segala kekurangan, ketidaksetiaan, pelanggaran, kelalaian, kelemahan iman, dan kebenaran pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan. Kami mohon kepadamu, kasihanilah dan ampunilah kami. Berilah kami damai sejahtera, bahagialah dan teguhkanlah iman kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kita menyanyi bersama-sama puji bersih. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang kasih-Nya tak terukur dan tak terselami oleh akal akan mengampuninya sebagaimana firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup
sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nikmat nama Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan kita dan menolong kita, membuat kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Begitu besar cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa selalu kami rasakan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang di rumah-Mu yang kudus, dan bersyukurlah kami jemaat, walaupun ibadah ini masih lewat rekaman TV kabel, jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan kuasa kasih Tuhan menjadi bagian kami, karena kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, luar biasa mengasihi kami semua, sehingga di pagi hari ini, di ibadah minggu ini, kami patut mensyukuri bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini, karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami lagi boleh menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan aktivitas kami. Di dalamnya berkat Tuhan kami beroleh hanya berasal daripada Tuhan, dan kami sungguh bersyukur kami boleh lagi
bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan membaca firman Tuhan ini. Biarlah senantiasa Engkau berikan ketenangan bagi kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh diberikan hikmat akal budi surgawi untuk dapat membaca, merenungkan, terlebih khusus dapat memahami arti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dan membuat kami mengerti, memahami maksud dan tujuan firman Tuhan. Sebentar untuk hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, hamba dengan penuh keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuannya, namun kami serahkan semua ke dalam kuasa kasih Tuhan. Roh Kudus memperlengkapinya, membuat dia mengerti apa yang disampaikan sebentar, dan semua kami yakin dan percaya itu semua berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami meyakini ada satu oknum yang tidak senang dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam bentuk strategi apapun, kami bersatu hati menolak, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhanlah yang beracara dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Dalam nama Yesus kami bawa doa dan ucapan syukur kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita adalah Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan baca bersama, yang bertemakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya
dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab. Ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya. Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaan adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang mendengarnya, sebagai firman Tuhan memelihara serta mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, kita lagi boleh bertemu lewat persekutuan, walaupun masih dalam rekaman TV kabel atau kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi dan percaya tidak mengurangi kerinduan kita jemaat semua untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mensyukuri atas kasih karunia Tuhan yang memberi kita kemerdekaan. Karena ini masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang memberi kita kemerdekaan secara kekal dari dosa oleh karena penebusan Kristus di atas bukit Golgota. Kasih
untuk kita bebas dari kuasa dosa dan maut. Meskipun dalam penerapan kehidupan beragama sering kali ada tembok-tembok penghisap, oleh karena umat beragama itu sendiri menghalangi orang lain menikmati kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Kita bersyukur karena salah satu termasuk kita umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 berisi perumpamaan yang hendak menjelaskan tentang kasih Bapa yang sempurna. Tentu ayat ini sudah banyak kita dengar, masih kita anak sekolah minggu, turun sebanyak kali dengar. Ini cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, anak bungsu sebagai orang durhaka dan anak sulung sebagai simbol kemunafikan beragama. Di satu sisi terlihat dengan jelas relasi yang berantakan akibat kedurhakaan, tetapi juga di sisi lain relasi yang dipulihkan oleh karena kasih Bapa yang mengampuni dan memerdekakan. Dosa tetaplah dosa yang mengandung konsekuensi yang serius. Tetapi pengampunan tersedia bagi saya dan saudara, bagi mereka yang sadar akan dosanya dan mau bertobat, serta mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang direpresentasikan oleh anak yang hilang yang meminta bagian harta sebelum ayahnya meninggal? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kalau terang baca tadi dalam ayat yang kedua adalah gambaran nyata tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Anak bungsu kesayangan ayahnya itu mengalami kehancuran identitas diri menjadi anak yang durhaka. Dalam kehancuran identitas diri, anak bungsu ini membangun orientasi kebahagiaan melalui hidupnya bersenang-senang, dan dia hidup berfoya-foya menghabiskan akan harta yang sudah diberikan oleh ayahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita melihat dengan sangat jelas bahwa orang yang identitas dirinya hancur akhirnya terjebak dalam perilaku-perilaku yang menyimpang, memboroskan harta dan hidup berfoya-foya.
ayat 13, dan hidup dalam pelacuran, itu ayat yang ke-30. Konsekuensi yang begitu tragis ternyata tak terelakkan. Kehancuran identitas diri berakibat perilaku yang menyimpang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi lapar, si hilang ingin makan dari apa yang menjadi makanan babi, tetapi itu pun tidak didapatnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat yang ke-16, martabatnya sebagai seorang anak dari sang bapa telah hancur, kini bahkan menjadi lebih rendah daripada binatang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari titik rendah terendah kehidupan anak yang hilang ini ternyata menyadarkan bahwa dia telah bersalah. Dia menyadari apa yang sudah dia lakukan. Perasaan diri tidak layak sebagai anak bapa bergelora menahan kesadarannya untuk pulang dan memohon belas kasihan kepada bapaknya. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, syukurlah si bungsu yang hilang ini mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Disinilah kita melihat tentang kasih Bapa yang selalu memberikan kesempatan untuk anak-anaknya yang menyadari kesalahannya, yang mau kembali kepada bapaknya, yang mau hidup dalam pertobatan. Ayat 17 sampai 19. Dengan tegas dikatakan ayahnya, itu berlari-lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20b. Selanjutnya, sebagai bentuk sukacita bahwa anaknya yang hilang telah ditemukan kembali, sang bapa mengadakan pesta dengan penuh sukacita. Pemulihan harkat dan martabat diri anak yang hilang ditandai dengan dipakaikan kepadanya jubah yang terbaik dan dipakaikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, begitu sempurna memulihkan jati diri anak yang terhilang, sungguh merupakan kasih karunia yang tak ternilai harganya. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh si sulung, merasa diri benar, taat dengar-dengaran, suatu bentuk kritikan Tuhan kepada orang Farisi yang merasa diri benar dan tidak membutuhkan pertobatan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja, marilah, bukan masanya lagi kita saling membenarkan diri. Kita melihat kekurangan, karena di gereja itu termasuk jemaat, termasuk kita pelayan Tuhan. Bukan masanya lagi kita untuk saling mempersalahkan, saling membenarkan diri. Oh, kalau bukan kita, pelayanan itu tidak jalan dengan mulus. Oh, kalau bukan kita, itu gerejanya tidak maju karena kita bersumbangan tiap bulan masuk. Kita pemprov tiap minggu ada. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, kita masih dalam umur untuk beribadah di gereja. Mari kita satukan
berdosa. Semua kita berdosa. Tetapi ketika kita berhadapan dengan jemaat kita, sesama pelayan kita yang jatuh, bergumul dengan pergumulan yang berat, seolah-olah dia akan tersingkir, jangan kita sepelekan dia, jangan kita hakimi dia. Mari kita rangkul dia untuk datang kepada Tuhan, menerima akan kebenaran firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam hatinya untuk menjadikan juru selamat dalam pribadinya. Itu tugas dan panggilan gereja yang kita harus lakukan pada masa-masa ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab memang kita semua berdosa adanya di mata Tuhan. Tapi jangan kita pesimis, jangan kita menyerah. Kalau kita berdosa pokoknya nggak layak untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan. Apalagi dengan keterbatasan ini, orang sudah dibatasi ibadah di rumah. Tapi kalau kita benar-benar sungguh mengikuti Tuhan, tidak ada satupun yang menghalangi kita. Ruangan kita beribadah di rumah. Yang penting kita hati tulus untuk datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menyambut kita untuk memberikan semangat, support kepada kita, kepada jemaat yang ada untuk hidup di dalam Tuhan, benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat kepadanya. Marilah kita bangun kehidupan yang selalu terbuka bagi kebenaran. Marilah kita menyambut siapapun yang mau bertobat. Jangan tolong sepelekan. Mari tolong rangkul dia untuk dibawa kepada Tuhan. Itu tugas utama kita melayani Tuhan dan berjemaat. Sebagaimana yang menjadi tugas gereja, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita beritakan kasih Bapa yang sempurna, yang memerdekakan saya dan saudara dari kuasa dosa. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam persekutuan iman dengan semua orang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan dulu.
Saudara-saudara, kebahagiaan orang percaya Allah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, pemilik kehidupan, sebagai wujud nyata adanya tanggung jawab mengelola secara baik terhadap berkat-berkat-Nya. Marilah kita memberi persembahan sambil menyanyi dalam 2 Sabat Lama 126 Intan dan Permata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendoakan persembahan ini dan saya undang jemaat di rumah untuk berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu karena kami beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang sedemikian ini. Kuduskan persembahan kami untuk dimanfaatkan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, serta mampukan kami untuk seterusnya mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa syukur. Kita menghubungi semua program-program kita dalam KGP Tiberia Samurang, baik dalam kelompok pelayanan komisi dan dalam pelayanan di sepanjang minggu berjalan ini. Kita gumuli bersama lewat doa ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami patut mensyukuri semua anugerah berkat Tuhan yang teralami lewat persekutuan ibadah minggu. Pada saat ini kami boleh diperdengarkan oleh berita kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu beribadah di rumah kami masing-masing lewat siaran TV kabel, tapi tidak mengurangi akan kerinduan kita semua untuk mencari Tuhan lewat persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, firman yang sudah kami baca dan renungkan tadi, kiranya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami agar maksud dari firman Tuhan tadi, terlebih khusus dapat mengaplikasikan firman Tuhan lewat pribadi kami, lewat keluarga kami, lewat jemaat yang ada di Tiberia Samurang ini.
Kudus dan berkati persekutuan pada ibadah minggu pagi ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan tadi, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, baik dalam pelayanan kami, baik dalam jemaat kami, dan dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sempurnakan pelayanannya pada saat ini. Engkau berkati terus kesehatannya, memberkati tugas pelayanannya, memberkati tugas dalam hidup berkeluarga. Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mau ucap syukur jemaat yang boleh melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mendampingi di ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka semua, tuntun dan arahkan mereka, dan diberikan semangat, motivasi, beban yang murni dalam melayani Tuhan. Terima kasih, berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena lewat persekutuan ibadah ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini yang Tuhan hadirkan lewat hamba-hamba Tuhan yang bergumul dengan pergumulan gereja-Mu ini. Biarlah senantiasa Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan dari gereja-gereja yang ada. Senantiasa terus Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Gereja boleh menjadi saluran berkat Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di gereja-gereja yang ada. Engkau tolong hamba-hamba Tuhan, baik mereka dalam melayani Tuhan di daerah terpencil, daerah perkotaan. Engkau berkati motivasi beban yang murni, Engkau taruh dalam kehidupan mereka, dan mereka berhasil untuk merangkul jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan untuk gereja KGPM pada umumnya, baik dalam tingkat 7 pimpinan, tingkat wilayah, tingkat sidang-sidang. Untuk berkati program-program yang ada. Biarlah kerjasama yang baik antara sidang-sidang dan wilayah 7 pimpinan yang ada. Tuhan tolong berkati semua program terlaksana di tahun berjalan ini dengan begitu baik. Nama Tuhan yang dapat dipermuliakan. Kita berdoa secara khusus untuk sidang KGPM Fidelis Amura, baik ketua BPS, sekretaris, bendahara, dan aparat lain, ketua-ketua komisi, dan ketua PMS, anggota PMS, dan ketua-ketua atau penatua dan IAGEN di kelompok pelayanan 1-9. Engkau berkati kami semua, berikan kerjasama yang baik untuk bergandengan tangan untuk melakukan pelayanan, melanjuti pelayanan yang ada seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bukan saling menjatuhkan, kami bukan saling untuk membenarkan diri, tetapi kami diberikan oleh Tuhan kerjasama yang baik. Dengan optimal mungkin kami boleh melaksanakan pelayanan dengan begitu baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang boleh beribadah pada ibadah minggu ini, minggu pagi ini. Engkau berkati mereka semua, berkati tugas pekerjaan, aktivitas yang mereka jalani. Biarlah senantiasa aliran berkat yang berasal dari Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Buka pintu berkat bagi semua jemaat yang ada. Untuk anak-anak kami, Tuhan tolong berkati, karuniakan masa depan yang penuh harapan buat mereka semua.
Bagi yang bergumul dengan mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka agar supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta masing-masing, sesuai latar belakang ilmu mereka yang mereka dapatkan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa biarlah senantiasa tulus Tuhan memberkati akan Ketua PMS kami, Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, yang senantiasa selalu setia dalam mendampingi ibadah lewat rekaman TV kabel. Tuhan, Engkau berkati dia, berkati kesehatannya, Engkau melimpah ruahkan hikmat akal budi dalam dia melayani Tuhan sebagai Ketua PMS di sidang KGPM Tiberias Amora. Senantiasa Tuhan berkati motivasi banyak sukacita iman damai sejahtera menjadi bagian Bapak Gembala John Sagrang Sarjana Teologi bersama keluarga dalam keluarga Sagrang Rata. Terima kasih Kakak Yosua juga yang boleh memegang multimedia ini. Tuhan tolong berkati peranannya dalam ibadah ini, limpah ruahkan berkat, karuniakan masa depan yang penuh harapan buat Kakak Yosua. Terima kasih Bapak di surga, jemaat kami yang bersyukur dengan hari ulang tahun lahir, yang bersyukur dengan hari ulang tahun pernikahan. Engkau berkati mereka semua, dan biarlah kebahagiaan yang dari Tuhan menjadi bahagian mereka semua, dan mereka semakin dewasa di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa pada saat ini jemaat kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi pemulihan kesehatan, Engkau terus memberkati jamahan kuasa kasih Tuhan menjadi bagian mereka semua, dan mereka mendapatkan kesembuhan yang sejati hanya berasal dari Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan, Engkau limpahkan, limpah ruahkan berkat bagi mereka. Bagi jemaat yang bimbang, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang mengalami beban yang berat, pulihkan mereka, dan mereka senantiasa dada bersujud tersungkur di hadapan Tuhan untuk senantiasa memperoleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan, dan desa. Engkau berkati mereka, hikmat akal budi surgawi menjadi bahagian mereka dalam mereka memimpin akan negara kami untuk menciptakan suasana aman dan damai, makmur dari Tuhan, dan senantiasa kami senantiasa terus menikmati keamanan kedamaian dalam negara kami ini teristimewa di Kabupaten Minahasa Selatan ini. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Seluruh pergumulan kami ya Bapa, pergumulan jemaat kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah semua kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya Tuhan, dalam kuasa dan kasih-Mu saja kami mohon, dengarlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Berilah selalu damai sejahtera dan sukacita iman dalam perjalanan hidup kami, hanya oleh dan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umatnya berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berita gereja.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja pada ibadah minggu pagi saat ini tanggal 23 Agustus tahun 2020. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita sehingga ibadah minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah ini disiarkan langsung lewat siaran kabel. Dan atas nama BPS TNS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu pagi saat ini, Kadin Penatua Dr. Randa Ibu Ananda Turangan, pendamping Kadin Diaken Bapak Ferry Tumiwa, koordinator ibadah Diaken Ibu Iwan Minokan, Prokantor Penatua Ibu Sarja Tumelaka, pianis Bapak Herman Minokan, dan multimedia pemuda Yosua Sadra. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Atas nama BPS juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Otai Lorong, khususnya Bapak Loro Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus juga terus memberkati aktivitas kedua Bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk petugas ibadah minggu pagi tanggal 30 Agustus 2020 minggu depan yang akan menjadi kadin yaitu Penatua Makhluk Umum, pendamping kadin Majelis Kelompok Pelayanan 4, koordinator ibadah Penatua Ibu Alce Balasonda SE, Prokantor Diaken Ibu Fona Mandalika, dan pembaca warta Penatua Ibu Yuri Kebangki SPD MAP. Informasi juga untuk ibadah komisi, kekhusus lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKB dan BKI dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi yang akan menjadi kadin Penatua Bapak Doni Luduwene, Prokantor Diaken Bapak Bebek Kalanto. Ibadah komisi pemuda remaja setiap hari Selasa jam 6 pagi, kadin Penatua Ali Utupomo, Prokantor Diaken Ibu Fona Mandalika. Ibadah kekhusus lansia setiap hari Rabu jam 6 pagi, kadin Gembala John Sangkrang STH dan Prokantor Penatua John Dimas Mahenge. Ibadah kelompok pelayanan Kekos 1 sampai dengan Kekos 9 setiap hari Kamis jam 6 pagi, kadin Diaken Bapak Stanley Pogaga dan Prokantor Penatua Ibu Yuri Kebangki SPD MAP. Sekaligus juga menginformasikan untuk kadin dan prokantor dalam ibadah komisi, kekhusus lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Dan saat ini kita dengarkan informasi keuangan. Setoran persembahan dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus. Tanggal 16 Agustus setoran pundi ibadah minggu kepul 3 Rp51.000, kepul 6 Rp40.000. Pundi ibadah live streaming di gereja tanggal 16 Agustus Rp25.000. Setoran pundi komisi remaja minggu keempat bulan Juli, minggu ke-1 Agustus, minggu ke-2 Agustus berjumlah Rp56.000, Rp53.000 dan Rp52.000. Setoran pundi kepul 3 ibadah minggu tanggal 9 Agustus Rp40.000. Setoran pundi ibadah kepul 3 minggu pertama Agustus Rp40.000. Setoran pundi ibadah kepul 3 minggu kedua Agustus Rp40.000. Tanggal 17 Agustus kepul 6 setoran pundi ibadah 17 Agustus kepul 6
Rp31.000, kepul 8 Rp80.000. Pundi ibadah di Rayon Lewet Rp50.000. Setoran pundi kepul 8 ibadah Minggu tanggal 16 Agustus Rp150.000. Setoran pundi kepul 1 ibadah Minggu tanggal 9 Agustus Rp110.000. Setoran pundi kepul 1 ibadah Minggu tanggal 16 Agustus Rp108.000. Setoran pundi ibadah kepul 1 Minggu kedua Agustus Rp40.000. Minggu ketiga Agustus Rp50.000. Tanggal 20 Agustus setoran pundi ibadah kepul 6 Minggu ketiga Agustus Rp42.000. Ibadah kepul 8 Minggu ketiga Agustus Rp70.000. Setoran pundi kepul 8 ibadah HUT dari jemaat kepul 8 tanggal 18 Agustus Rp108.000. Pundi kepul sus lansia Minggu ketiga Agustus Rp110.000. Pundi kepul 2 ibadah Minggu tanggal 16 Agustus Rp95.000. Pundi kepul 2 ibadah tanggal 17 Agustus Rp50.000. Dan pundi ibadah kepul 2 Minggu ketiga Agustus Rp45.000. Dan sampul yang masuk pertama dari sampul syukur untuk pelayanan dari MN Rp100.000 dan sampul syukur perpuluhan dari keluarga Frans Binokan Rp100.000. Dan sampul kasih untuk keluarga Sagram Ratap dari keluarga MN. Demikian warga gereja ibadah Minggu pagi di saat ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat yang beribadah baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Jemaat yang berdiri, saudara-saudara yang dikasihi, dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus sampai saat ini, tetap berupaya mewujudkan setia meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali di dalam kesibukan masing-masing, namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang besar di Indonesia, sebagaimana doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21a. Sandar akan perjanjian.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selalu terus. Demikianlah ibadah di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Shalom.